Hai semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Pujianto. Pada video kali ini kita akan membahas dan melanjutkan tentang playlist kita yang membuat API Node.js dengan Express, terus kemudian TypeScript, database MySQL, dan SQLite. Pada video sebelumnya kita telah membuat API untuk refresh token. Nah, pada video kali ini kita akan coba membuat API untuk get current user atau user yang saat ini sedang login dan API untuk logout. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita ke videonya. Oke, ini kita sudah buka project kita kemarin. Kita langsung buat routingnya aja. Di sini router get user detail atau current user lah. Current user, lalu nanti kita untuk ambil current usernya kita akan coba pakai user yang sudah tervalidasi atau sudah login. Berarti kita pakai authorization authenticate. Nah, untuk controllernya kita skip dulu, kita akan buat juga nanti. Nah, sebelum kita ke controller, kita coba cek dulu di authenticate-nya ini. Nah, di authenticate ini kan kita akan mengekstrak dari token tersebut. Nah, setelah tokennya diekstrak, dia akan keluar tuh data user kayak user ID, email, dan lain-lain. Nah, kita akan get usernya itu berdasarkan ID yang sudah tersimpan di token. Nah, bagaimana caranya? Itu kita bisa pakai cara respon, terus kemudian lokal. Jadi kita passing variabelnya itu lewat respon lokal. Nah, lalu kita akan masukkan ke suatu variabel lagi, anggap saja namanya user ID. Kita ambil dari result ID. Oke, ternyata ID-nya nggak disimpan, berarti kita cari berdasarkan email aja, karena emailnya kan juga ini ya, emailnya juga unik. Kita cari dari email, berarti ini kita ganti user email. Oke, setelah kita dapat emailnya, kita simpan dulu ini. Kita akan ke user controller. Setelah di user controller, kita akan buat function namanya user detail. Jangan lupa asynchronous request respond promise respond. Jangan lupa juga pakai try catch. Untuk bagian catch-nya seperti biasa kita kopikan saja. Nah, lalu untuk mengambil variabel ini tadi, respon lokal, ya kita tinggal panggil aja ini juga. Misal kita taruh email sama dengan sip. Lalu kita akan coba cari dari user. Await user find one. Kita carinya berdasarkan email sama dengan email. Oke. Lalu kita cek if usernya tidak ada, dia akan return respon status biasa ya, kalau tidak ditemukan 404. Lalu kita kirim pakai helper respon data status code 404, terus kemudian message-nya user not found, errornya kita kasih 0 aja.
Terus respon data juga 0. Kalau usernya ditemukan, respon statusnya 200, helper respon data 200, kita kasih message-nya oke, error 0, datanya kita kirim si user ini aja. Oke, lalu kita ekspor user detail. Setelah kita ekspor, kita akan panggil di routes, di ini ya, current user. Kita akan panggil user controller titik user detail. Oke, lalu kita running aplikasinya. Oke, setelah kita running, kita akan buka Postman untuk tes endpoint API ini berfungsi atau tidak. Oke, Postman-nya sudah terbuka, lalu kita akan tambahkan endpoint API di sini. Kita add request current user. Kita copy saja untuk URL-nya, /current user. Oke. Nah, sebelum kita coba, kita harus login dulu. Ya, kita pakai akun yang ini saja. Kita cek juga ke code-nya, apakah authorization-nya itu lama atau enggak ya untuk yang bagian login. Expired-nya, kalau mungkin expired-nya terlalu cepat, kita ini dulu, kita buat lebih lama. Oke, jangan 20 second, kita buat 1 jam lah. Oke, sudah ke refresh. Kita akan coba login. Oke, ternyata lupa untuk nyalain database. Oke, saya buka SAM dulu, lalu kita start. Oke, udah nyala, langsung aja kita cek lagi. Oke, udah dapat tokennya, kita copy current user, header, authorization, bearer, paste. Kita kirim. Oke, udah dapat nih user dengan token yang kita kirim. Oke, jadi kit current usernya udah dapat, cuman untuk passwordnya kita nggak mau kirim nih. Password sama akses tokennya kita nggak usah kirim. Tadi kita adjust lagi di code-nya ke user detail, user. Kita coba ubah dari sini, bisa nggak ya? User password 0. Oke, kita kirim string kosong aja kali, bisa ya. User akses token, kalau akses token nggak bisa 0 juga. Oke, berarti string kosong. Oke, lalu kita kirim, sip, kayak gini. Nah, kita coba kalau misal tokennya salah, kita hapus salah satu huruf aja. Nah, unauthorized tool berarti berfungsi berdasarkan token yang dikirim. Hapus, kita balikin. Selanjutnya, setelah kita berhasil untuk get current user, kita akan coba buat untuk user logout. Kita buat dulu
routes-nya router get user / logout. Kita mungkin nggak akan pakai authorization authenticate ya, karena ke waktu kirim nanti kita udah bisa pakai ini nih, si cookiesnya ini, cookies refresh tokennya ini bisa kita pakai untuk kita delete. Oh ya, fungsinya kita belum bikin, kita skip dulu yang di sini. Lalu kita ke user controller, kita buat functionnya user logout. Jangan lupa pakai ini asynchronous. Oke, request respon, kembaliannya promise respon. Try catch-nya kita copy saja seperti ini. Lalu kita akan coba ambil tokennya, refresh token respon cookie refresh token. Oke, sepertinya bukan dari request ya, tapi dari bukan dari respon tapi dari request cookies. Oh ya, terus kita panggil yang refresh token. Untuk membuktikannya kita coba cek dulu respon send refresh token. Terus kita export user log. Oke, user logout bukan login. Kemudian di routes-nya jangan lupa kita panggil user controller user logout. Oke, kita tambahkan juga di postman add request user logout. URL-nya kita copy paste saja, logout. Dia punya cookie, oke punya. Coba kita cek. Oke, token dari cookie dapat. Lalu kita hapus, harusnya kita hapus ya tokennya di sini. Tapi sebelum kita hapus tokennya di sini, kita cek dulu ke user. Oke, mungkin kita tetap perlu ini sih. Oke, kita tetap butuh ini user bukan authorization authenticate, karena dia kan udah lempar email nih. Kita ambil emailnya, kita ikuti aja cara yang di atas. Oke, kita paste aja. If tidak user, kalau usernya tidak ditemukan, kan ada kemungkinan kalau cookiesnya ini atau tokennya sudah expired, jadi kita bisa langsung hapus aja si refresh token. Kalau usernya ditemukan, kita update dulu nih personal access tokennya, kita buang, baru setelah itu kita hapus si refresh tokennya gitu untuk flownya. Sebelum kita cek usernya, kita juga harus cek nih refresh tokennya masih ada apa enggak.
If refresh tokennya tidak ada, maka langsung status 200 helper respon data 200, kita kasih return message-nya user logout, error 0, data kita juga nggak butuh, kita kasih 0 juga. Oke, baru setelah itu kalau refresh tokennya ada, kita akan coba cek emailnya, terus kemudian cek user. Kalau usernya tidak ada, kita juga akan return ini, dan sebelum di return kita hapus tokennya. Respon clear cookie, oh maaf, maksudnya cookiesnya ya yang akan kita clear, bukan token. Cookie-nya itu namanya refresh token. Oke, nah kalau usernya ada, kita update dulu si usernya untuk ngebuang si user access token. Nah, karena tadi akses tokennya nggak bisa 0, kita cek dulu nih ke user model akses token, harusnya bisa 0 sih. Oke, kita akan coba langsung update aja. Await user update, yang kita update itu akses token 0, terus where salah, where-nya nggak gini, kita masukkan ke objek where yang kita cek email sama dengan email. Oke, setelah ke update kita akan hapus cookie, copy ke sini. Setelah hapus cookie, kita kasih return kalau usernya sudah logout. Sip, udah kesimpan. Kita langsung coba. Unauthorized, oh ya, kita lupa untuk taruh token. Bukan di param tapi di header. Authorization bearer paste token. Oke, kita copy lagi. Paste, kita kirim. Oke, usernya udah berhasil logout. Terus kita cek cookie-nya juga udah hilang. Sip. Kita akan coba cek di database ya, apakah akses token dari user itu sudah hilang atau belum. Oke, kita udah buka database-nya, kita coba select. Oke, untuk akses token yang di user dengan emailnya tuh email saya 3 sudah hilang. Oke, berarti sudah berhasil untuk logout-nya. Oke, jadi untuk user logout dan current user sudah selesai, namun sepertinya masih ada yang kurang ya. Kita coba cek di Postman lagi. Kalau kita get current user, itu responnya kita cuma dapat role ID nih. Nah, sementara kita pengen tahu tuh role ID 1 tuh dia role-nya apa. Nah, kita bisa tambahkan di bagian user. Oke, paling bawah ini berhubungan dengan table relation ya. Teman-teman nanti bisa cek juga di
mana di Sequelize-nya dia punya dokumentasi untuk user untuk tabel relation itu ada belongs to, terus kemudian belongs to many dan lain-lain. Nanti bisa dicek atau mungkin nanti saya akan coba bikin video khusus untuk membahas tabel relation itu. Kita akan coba dulu untuk relasi dari satu tabel ke tabel lain. Bagian paling bawah kita tambahkan user belongs to, kita akan merelasikannya ke tabel role. Oke, lalu dari role ini kita akan tambahkan key itu foreign key. Foreign key nya adalah role ID. Oke, seperti ini. Jadi nanti setiap user yang punya role ID itu akan dihubungkan ke tabel role. Selanjutnya, setelah kita selesai dengan modelnya, kita akan coba ke controller, bagian user detail, kita tambahkan include. Yang kita includekan itu ada model, kita enter aja biar rapi. Model yang kita pakai tadi role. Lalu setelah model kita tambahkan atribut yang mau kita pakai. Kita cuman butuh ID sama role name. Benar role name ya, kita cek di sini. Role name, oke. Saya nyalakan kembali database ya karena sempat mati. Oke, sudah. Lalu kita ke Postman. Kita coba login dulu. Oke, sebelum login sepertinya aplikasinya belum kita running. Oke, kita running dulu. Oke, sudah jalan. Lalu kita coba login. Kita dapat tokennya, kita ambil. Kita coba ke current user. Paste. Kita kirim. Nah, kita dapat nih. Jadi untuk role dengan ID 1 itu role name-nya adalah super user. Oke, jadi sekian dulu ya untuk video kali ini. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat. Jangan lupa untuk like apabila kalian suka dengan videonya, komen, dan juga subscribe apabila channel ini bermanfaat. Terima kasih.